Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur sangatlah kita pantas panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta izinnya pula kita bisa berkumpul di masjid ini setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin yang insyaallah pada malam ini tentang kajian syarah hadis Riyadhus Shalihin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya insyaallah senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah liburan panjang selama 1 tahun, alhamdulillah kita bertemu kembali, bermuajah kembali di majelis ini, yang mudah-mudahan majelis ini sama dengan nama kitab yang akan kita kaji, yaitu Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang yang soleh. Mudah-mudahan di kajian ini menjadi taman bagi tamu Allah yang soleh. InsyaAllah pada pekan kali ini, pada malam kali ini, kita akan mengkaji di bab selanjutnya dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu bab kedua tentang babut taubah, bab taubat. Qala al-ulama'u at-taubah wajibah min kulli dhanbin. Para ulama berkata bahwasanya taubat sifatnya wajib bagi setiap dosa-dosa. Fa in kanat al-ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaq bihaqqin adami falaha thalathatu syurut. Jika kemaksiatannya atau dosa-dosanya kaitannya antara seorang hamba dengan Allah, maka ada 3 syarat. Ini menurut Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah an yuqli'a 'anil ma'siyah, meninggalkan kemaksiatan. Ini syarat pertama jika seorang ingin taubat kepada Allah atau dosa-dosanya antara seorang hamba dengan Allah, meninggalkan kemaksiatan. Yang wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesali atas perbuatannya. Kemudian yang wasalis, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan, dan berazam, berniat kuat tidak mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Fa in fuqida ahadu thalathah lam tasihhat taubatuhu. Jika salah satunya tidak dijalankan, entah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Ini syarat taubat jika dosa-dosanya antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah.
Tadi meninggalkan maksiat, kemudian menyesali atas perbuatannya, dan yang ketiga berazam kuat, berniat kuat tidak mengulangi perbuatan tersebut. Fa in kanatil maksiyah tata'allaq bi adami fasyurutuha arba'ah. Nah, adapun jika dosa-dosanya, kemaksiatannya berkaitan dengan hubungan sama manusia, maka ada empat. Ada empat jika hubungan dengan sama manusia. Hadhihi thalathah, yang tiga pertama adalah yang tadi disebutkan. Yang tiga pertama yang tadi disebutkan, meninggalkan kemaksiatan atau perbuatannya. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berniat kuat meninggalkan perbuatannya. Dan yang keempat ini Wadnya bro'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jika dosa-dosanya terkait harta yang dicurinya atau yang diambilnya atau yang lainnya, maka wajib mengembalikannya. Jika seorang korupsi mengambil hak rakyat, maka orang tersebut harus taubatan nasuha. Taubatan nasuhnya ada 4 syarat, karena perbuatan tersebut berkaitan dengan sama manusia, karena mengambil hak orang lain. Yang pertama, meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berniat kuat, berazam kuat meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang keempat, mengembalikan yang telah dicurinya atau dikorupsinya. Kemudian meminta maaf jika perbuatan selain mencuri atau yang lainnya, maka meminta maaf kepada orang yang dizoliminya jika orang tersebut dizoliminya. Wajibu an yatuba min jami'il dzunub. Wajib baginya untuk bertaubat atas segala dosa-dosanya. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzanbi. Jika taubatnya sebagiannya, maka sah taubatnya menurut para ulama. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Banyak dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis atau ijma' para ulama tentang taubat, tentang wajibnya taubat. Yang pertama, qaul Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru, meminta ampunlah kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah padanya. Minta ampun kemudian bertaubat. Ya ayyuhalladzina, kemudian lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, di antara syarat taubatan nasuha yang tadi disebutkan. Ini menurut Imam An-Nawawi. Jadi jika berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah ada 3 syarat. Kemudian jika berkaitan hamba dengan hamba yang lain ada 4 syarat. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah
Semoga Allah meridainya. Kemudian sebelum ke matan hadis, ingin jamaah tahu siapakah Abu Hurairah? Dan sering mendengar ya, siapa Abu Hurairah? Pasti sering mendengar ketika ada santri atau asatidz membaca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah itu bukan kunyah ya. Kan biasanya kalau ada Abu, dia kunyah. Contoh, putra saya namanya Sabik, maka saya sebut Abu Sabik. Itu kunyah. Kalau ini sepertinya bukan kunyah, tapi lebih ke laqab atau panggilan. Karena nama anaknya bukan Hurairah, tapi ini panggilan. Nama aslinya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian kenapa dinamakan Abu Hurairah? Jauh-jauh kan dari nama Abdurrahman bin Sakhr ke Abu Hurairah. Apa alasan dipanggil Abu Hurairah? Alasannya beliau ketika waktu kecilnya beliau sering mengembala kambing milik keluarganya. Nah, ketika mengembala, beliau itu kebiasaannya ketika di siang hari sering bermain sama anak kucing. Kemudian ketika malam hari, kucingnya disimpan di atas pohon, di atas dahannya. Nah, karena melihat kebiasaan seperti itu, sering bermain dengan anak kucing, maka para sahabat atau teman sebayanya memanggil Abu Hurairah, yaitu si pemilik kucing kecil, atau bapaknya kucing. Sebab karena sering bermain dengan anak kucing. Ini kalau di sini punya peliharaan kucing sebut Abu Hurairah. Kalau perempuan gimana? Perempuan yang suka main anak kucing? Jadi Ummu Hurairah, Umi kucing, Ummu Hurairah. Itu alasan disebutnya Abu Hurairah. Ini sedikit ini ya, kilasan tentang Abu Hurairah. Sedikit tambahan lagi. Beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 5.000 hadis yang diriwayatkan dari jalur beliau. Dan beliau aslinya bukan asli Makkah, bukan asli Madinah. Beliau asli Yaman. Ketika usia 26 tahun hijrah ke kota Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah. Dan dengan hijrahnya beliau meninggalkan semua hartanya sampai miskin. Sampai terkenal di antara para sahabat beliau pemuda yang miskin. Beliau pernah dengan kemiskinannya beliau terbiasa dengan rasa lapar. Bahkan pernah dalam kehidupannya saking laparnya beliau pura-pura guling-guling di jalanan. Nah, disangka oleh para sahabatnya itu kesurupan, diruqyah sama sahabat yang lainnya. Kemudian bilang, kalau menurut bahasa kita, "Woi, saya bukan kesurupan, saya kelaparan." Saking miskinnya. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah. Selain kepintaran, beliau juga mengadu pada Rasulullah ingin mengislamkan ibunya. Karena ketika beliau balik lagi ke rumahnya, mengajak
Islam kepada ibunya malah dimarahin, mengadu kepada Rasulullah dan didoakan Rasulullah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Ketika pulang ke rumahnya, ingin ketemu dengan ibunya, ketika sampai rumahnya diusir sama ibunya, keluar kamu. Ketika keluar, si ibunya keluar pintu lagi, ternyata si ibunya di dalam itu memakai kerudung, memakai gamis. Ketika keluar bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saking kuatnya doa Rasulullah ya, langsung ijabah, melembutkan hati ibu Abu Hurairah. Dan beliau wafat di usia yang lumayan panjang usianya, 78 tahun, kurang lebih 78 tahun usia beliau. Kurang ada 47 tahun lah jarak dari wafatnya Rasulullah ke wafatnya Abu Hurairah. Dan beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau juga sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang berdiam diri di masjid. Jadi ada sahabat yang hijrah, kemudian difasilitasi oleh penduduk Madinah tempat tinggal, yaitu di masjid. Maka yang sahabat tinggal di masjid disebut Ahlus Suffah. Dan beliau di antara sahabat Ahlus Suffah yang paling faqih di antara yang lainnya. Itu sekilas tentang Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku sesungguhnya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Subhanallah. Beliau Rasulullah yang dijamin surganya, yang ketika ada kesalahan langsung ditegur oleh Allah 70 kali. Kita berapa kali ya? Astagfirullah ba'da salat 3 dikali 15 kali ya. Kalau nggak ditambah dengan zikir-zikir yang lainnya cuma 15 kali. Kan 3 kali ketika wirid, itu pun kalau zikir. Kalau nggak zikir langsung pulang. Contoh zikir cuma maghrib sama subuh 6 kali. Ya Allah ya Rabbi. Itu kita yang ketika melakukan kesalahan pun ketika diingatkan masih ngeyel. Nah ini Rasulullah jamin surga oleh Allah. Ketika ada kesalahan ditegur langsung oleh Allah, istighfarnya 70 kali. Laghatul hadis, astaghfiru ay atlubul maghfirah. Astaghfiru maksudnya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afadul hadis, faidah hadis. Bahwasanya beliau bukan berarti beliau meminta ampun beliau banyak dosa, tapi ini memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau yang maksum, yang dijamin lepas dari dosa-dosa, dan beliau juga khairul khalaiq, makhluk yang terbaik, senantiasa meminta ampun kepada Allah, senantiasa meminta ampun atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan beliau wa yatubu fil yaum 70 marrah,
70 kali ta'liman li ummatihi, dan sebagai pembelajaran untuk umat-umatnya. Beliau saja 70 kali, bagaimana dengan umat-umatnya? Wa ziyadah fi darajatihi indallah, dan sebagai menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya tentang taubat. Wa an al-Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan meminta ampunlah kepada Allah. Taubat dan meminta ampunlah kepada Allah. Fa inni, maka sungguhnya aku, atubu, bertaubat kepada Allah fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah. Di riwayat Bukhari beliau 70 kali. Di riwayat Muslim beliau 100 kali. Subhanallah. Afadul hadis, faidah hadis. Ma'a ma qablahu annal matlub kasratul istighfar wal musara'ah fi taubah. Penjelasan maksud hadis ini adalah hadis yang sebelumnya adalah menjelaskan tentang memperbanyak istighfar dan bersegera untuk taubat kepada Allah. Wa ma dzakara fi hadzal hadits walladzi qablahu min al-adad la yaqsid bihi at-tahdid. Dan hadits di sini bukan menjelaskan batasan harus 70 kali atau batasan harus 100 kali. Wa innamal maqsud bi al-kasrah. Dan maksud di sini adalah memperbanyak istighfar. Jadi 70 atau 100 ini bukan batasan maksimal. Tapi maksud di sini adalah memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah pun di riwayat Bukhari 70 kali, di riwayat Muslim 100 kali. Bagaimana dengan kita umatnya yang tentunya banyak dosa, yang tentunya banyak dosa-dosa yang kita rasakan ataupun kita tidak rasakan. Maka hadis ini merupakan nasihat yang kuat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kita semua, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena mungkin setiap tingkah kita, langkah kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, pasti ada dosa-dosa yang keluarkannya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena setiap bani Adam pasti memiliki dosa, pasti memiliki salah. Dan orang yang terbaik atau sebaik-baiknya yang memiliki dosa adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah hadis ke-15. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala. Ini dari
Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Khadim itu apa? Pelayan Rasulullah. Ini beliau di antara sahabat yang melayani Rasulullah. Anas bin Malik Al-Ansari. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim, Allahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu faisa minha fa ata syajaratan fa tad'a bi fi dhilliha, dan selanjutnya. Artinya dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pelayan Rasulullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah yang disesatkan di suatu tanah yang luas. Kemudian riwayat Muslim, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada gembiranya seorang dari engkau semua yang berada di atas kendaraannya, yang berada di suatu tanah yang luas, kemudian menyingkirkan kendaraannya, sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Jadi ini merupakan perumpamaan. Jika seorang di tanah yang luas atau di padang pasir sedang mengendari kendaraan, kemudian masa kehausan, kelaparan, tidak ada makanan, senang dan bahagia kan? Nah, taubatnya seorang hamba itu di sisi Allah lebih gembira dari orang tersebut. Lebih gembira dari orang tersebut. Karena orang tersebut pada awalnya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Kemudian lalu orang tadi kemudian ia mendatangi sebuah pohon, terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dari kendaraannya. Tiba-tiba dikala ia berkeadaan sebagaimana, setelah itu kendaraannya nampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatanya. Oleh sebab sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia menjadi salah satu ucapan karena amat gembiranya. Jadi saking gembiranya salah menyebutkan saking gembiranya. Jadi, Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembira salah menyebutkan, Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya karena kondisi yang sebelum sangat butuh pertolongan. Nah, ini merupakan perumpamaan. Orang tersebut sangat bahagia, apalagi ketika ada seorang hamba bertaubat kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Afadul hadis
manfaat hadis yang tadi yang lumayan panjang. Rahmatullah ta'ala bi ibadihi bi qabuli taubatihim. Di antara rahmat Allah bagi hambanya adalah menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka. Wa hubbihi iyyahum, dan cintaan Allah kepada mereka. Jadi di antara rahmat Allah adalah menerima taubat orang yang melakukan dosa, kemudian Allah menyintai kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Kemudian hadis ini pula menjelaskan tentang at-targhib bit taubah wal hathu 'alaiha. Hadis ini memberikan motivasi pada kita semua untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibolehkannya membaca istighfar lebih dari yang tadi disebutkan, lebih dari 70 atau 100 kali. Karena itu bukan batasan seorang hamba atau seorang membaca istighfar. Jadi boleh lebih dari 70 atau boleh lebih dari 100 kali. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu di antara hadis-hadis di bab taubah dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan di hadis ke-14 atau ke-15 atau hadis ketiga dari bab taubah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengundang dosa atau murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang tanyakan. Jika saya mampu menjawab, kita jawab. Jika belum mampu, kita jawab bersama-sama. Diterima dan tidaknya taubat itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Penting kita sudah ikhtiar. Tentunya serius dan tidaknya taubat kita tergantung dari saat yang tadi. Kita melakukan perbuatan itu lagi enggak? Kita menyesali perbuatan itu enggak? Atau kita meninggalkan enggak? Kalau masih ucapan saya mau taubat tapi masih melakukan, itu namanya taubat sambal katanya. Kalau kita makan sambal, udah makan, pedas, sakit perut, udah nggak makan sambal lagi, taubat. Pekan besok ada sambal, makan lagi. Itu perumpamaan taubat sambal. Dan tanda diterima atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Mungkin wallahu alam, di antara Allah ridho dan menerima taubatnya kita, mungkin dari diri kita ada perubahan ke yang lebih baik. Itu mungkin. Afwan.
Hah? Banyak sekali keutamaan. Misalkan sholat dapat apa gitu ya. Selalu ada dari Nabi atau dari Allah memberikan keutamaan yang lebih terhadap keutamaan. Yang ingin saya tanyakan pasti kan orang yang tobat itu keutamanya pasti diampuni ya. Selain daripada diampuni dosanya, apa sih keutamaan dari ketika kita sudah bertobat? Maksudnya yang akan kita dapatkan itu apa aja? Tadi keutamaan ketika seorang sudah bertobat, tentunya akan dari dirinya sendiri dia akan merubah dari hal yang buruk ke yang lebih baik. Itu efek dari dampak dari taubatnya dia. Awalnya dia sering korupsi, ketika taubat maka berubah drastis menjadi seorang yang dermawan. Kemudian selanjutnya adalah rahmatullahi ta'ala bi ibadihi bi qubuli taubatihim. Allah memberikan rahmat kepada dia. Dan tanda rahmatnya adalah diterima taubatnya. Kemudian Allah mencintai kepadanya. Kemudian seperti halnya mungkin kita mendengar sebuah hadis riwayat yang cukup terkenal ya. Ada seorang yang membunuh itu 99 orang. Kemudian dia konsultasi dengan salah orang, ketika salah konsultasi dibunuh satu lagi, genap jadi 100. Kemudian konsultasi lagi dengan paham ilmu, kemudian diarahkan untuk cara bertaubat, maka dia bertaubat, kemudian hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Qadarullah ketika hijrah meninggal. Maka dengan niat taubatnya tersebut, meskipun dosanya sangat besar, tapi ampunan Allah sangat luas, Allah menerima taubatnya. Seperti itu. Dan Allah memberikan balasan surga tentunya kepada hamba tersebut. Itu mungkin Ustaz. Iya. Nah, jadi tadi ada emang dosa-dosa yang kecil tapi yang diremehkan karena merasa Allah Maha Pengampun. Nah, jika dia merasa itu dosa, kemudian dia melakukannya, itu yang dikhawatirkan. Tapi jika dia tidak merasa itu dosa, maka mudah-mudahan dengan amal solehnya Allah ampuni dosa-dosanya. Sebetulnya banyak dalil yang menjelaskan cara-cara selain taubat, juga ada amalan-amalan yang lainnya untuk menghapuskan dosa. Seperti halnya ada sebuah hadis Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, kalian ingin aku tunjukkan suatu amalan yang akan mengangkat derajat dan menghapus dosa?" "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, "Isbaghul wudu alal makarih." Sempurnakanlah wudu. Itu diantara yang menghapuskan dosa-dosa yang bersumber dari contoh dari tangan, dari penglihatan, dari kaki. Kemudian kasatul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, langkah-langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan angkat derajatnya. Dan intadurus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Seperti ini, kita beres melaksanakan sholat maghrib, kemudian ikut kajian, menunggu sholat isya. Dan itu diantara amalan yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan, kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.